Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semuanya? Hari ini kita akan membahas mengenai audit evidence. Chapter 7 atau bukti audit. Langsung aja ya. Yang pertama, apa sih bukti audit itu? Nah, bukti audit itu pengertiannya sudah kalian pahami bahwa segala sesuatu atau informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit atau tercatat itu sudah sesuai dengan kriteria. Kebayang nggak? Misalnya kalau kalian mengaudit laporan keuangan, maka untuk tahu apakah laporan keuangan ini sudah sesuai dengan IFRS atau dengan PSAK, kita butuh bukti dong. Nah, itulah yang dicari oleh auditor. Misalnya, PSAK menyatakan bahwa aset harus dicatat sesuai harga belinya. Kemudian kita lihat laporan keuangan. Perusahaan mencatat aset senilai 1 miliar. Kita harus cari dong buktinya dari mana nih perusahaan dapat angka 1 miliar. Bukti auditnya bisa berupa apa? Kalau misalnya asetnya tanah, berarti bisa berupa sertifikat tanah. Kalau asetnya berupa kendaraan, berarti bisa berupa BPKB atau surat pembayaran atas pembelian aset-aset tersebut. Oke ya, itu definisi dari audit audit evidence. Nah, learning objective yang pertama adalah contrast audit evidence with evidence used by other profession. Maksudnya apa? Apakah bukti yang digunakan oleh auditor itu digunakan juga oleh profesi lainnya? Apakah hanya auditor yang bekerjanya nyari-nyari bukti gitu ya? Nah, kalau di buku itu ada nature of evidence, yaitu karakteristik dari bukti itu sendiri. Nah, the use of evidence is not unique to auditors. Apa maksudnya? Manfaat dari bukti itu tidak hanya digunakan oleh auditor. Jadi ternyata banyak profesi lain yang ketika bekerja dia memakai bukti. Misalnya di sini disebutkan scientists, lawyers, and historians. Peneliti, pengacara, dan sejarawan. Mereka ini dalam bekerja sama-sama nyari bukti. Misalnya kalau saintis itu untuk membuktikan hipotesisnya apakah terbukti atau tidak, dia harus cari bukti, dia harus teliti dan buktikan. Kemudian kalau lawyer, hakim gitu ya, misalnya ada seorang tersangka, berarti dia harus mencari barang bukti untuk membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak. Begitupun dengan sejarawan. Misalnya dia mengatakan bahwa kerajaan ini pernah berdiri di sini tahun ini, berarti harus ada buktinya, misalnya reruntuhan kerajaannya dan sebagainya. Oke, sekarang apa sih manfaat evidence ini untuk profesi-profesi ini dan juga buat auditor? Ternyata mereka punya kesamaan. Kesamaannya adalah bukti itu berguna untuk menarik suatu kesimpulan, ya nggak? Kalau misalnya auditor, bukti-bukti audit berarti adalah untuk menarik kesimpulan apakah laporan keuangannya sudah layak atau belum dan bisa dinyatakan wajar atau tidak. Kalau saintis, dia berarti menarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak, seperti itu ya. Lawyers menarik kesimpulan apakah seseorang bersalah atau tidak, kayak gitu. Jadi, buat apa bukti-bukti itu? Untuk menarik kesimpulan, untuk mendapatkan suatu keputusan. Kalau dalam kaitannya dengan audit, berarti menarik kesimpulan apakah suatu laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar atau tidak. Oke, itu adalah nature of evidence. Sekarang kita bergerak ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengidentifikasi 4 decision yang harus dibuat terkait dengan audit evidence. Ketika kita mau melakukan audit, harus bikin yang namanya audit program atau perencanaan ya. Nah, apa sih yang sulit dalam perencanaan itu terkait dengan bukti audit? Auditor itu harus bisa menentukan seberapa banyak bukti yang dibutuhkan, ya nggak? Dan tipenya apa aja, sehingga dia bisa yakin bahwa bukti ini tuh cukup untuk menghasilkan suatu opini. Misalnya nih, teman-teman curiga sama teman lainnya dia melakukan kecurangan. Nah, pasti dong kalian harus ngumpulin bukti yang cukup untuk bisa bawa kasus itu ke pihak yang berwenang. Nah, seberapa banyak bukti yang kalian butuhkan supaya nanti polisi atau siapapun itu yakin. Nah, ini juga dibutuhkan oleh auditor. Seberapa banyak bukti dan tipe bukti audit seperti apa sih yang dibutuhkan untuk dia bisa yakin nih auditor bahwa laporan keuangannya si perusahaan ini sudah wajar atau sudah layak. Nah, ada 4 di sini decision yang harus dibuat oleh auditor sebelum dia melakukan auditnya terkait dengan bukti audit ya. Yang pertama,
which audit procedures to use. Yang kedua, what sample size to select. Yang ketiga, which items to select. And yang keempat, when to perform. Jadi yang pertama kali, sebelum menentukan bukti audit, kita harus menentukan prosedur auditnya dulu. Setelah ini nanti ada materi tentang audit procedure, so don't worry. Ini kalian cukup tahu dulu. Yang pertama, menentukan audit prosedur. Kayak apa sih audit prosedur? Audit prosedur itu kayak bentuknya itu kayak macam-macam ya sebenarnya. Tapi dia lebih ke kalimat perintah. Misalnya, prosedur pertama, peroleh dokumen terkait ini. Nah, itu audit prosedurnya. Oke, jadi misalnya salah satu contoh audit prosedur itu adalah mengirimkan konfirmasi ke bank misalnya. Jadi auditor mau tahu nih jumlah cash in bank, jumlah utang ke bank, bener nggak yang dicatat oleh perusahaan itu bener atau nggak? Jumlah piutang, bukan utang. Berarti kalau piutang bukan ke bank ya, ke customer. Misalnya Unilever, dia punya piutang sebesar 1M dari PTA. Kita mau tahu bener nggak sih piutang ini 1 miliar? Oke. Kita tentukan prosedur audit yang pertama adalah dengan cara mengirimkan konfirmasi. Yang kedua, what sample size to select for a given procedure. Kita tentukan ukuran sampelnya. Dari piutang dia total 10M, kita tentuin nih sampel berapa perusahaan yang akan dikirim konfirmasinya. Apakah semua perusahaan harus dicek, di mana dia punya customer ribuan? Apakah semuanya harus kita cek satu-satu? Enggak dong. Nah, tentunya kita harus pilih yang jumlahnya besar atau yang misalnya yang ada relasi dengan si perusahaan, apakah dia anak perusahaan atau induk perusahaan, semacam itu ya. Kemudian kita tentukan item to select from the population. Setelah udah ukurannya, kita pilih nih perusahaan-perusahaan yang mana aja. Misalnya dari piutang 1 triliun, kita sudah tentukan sampelnya 10 aja deh. Nah, itemnya 10 itu perusahaannya mana aja kita tentuin. Habis itu yang terakhir adalah when to perform the procedures atau waktunya. Kapan sih kita harus kirim surat konfirmasi itu? Biasanya konfirmasi itu dikirim setelah tanggal neraca. Misalnya akhir tahun buku 31 Desember, berarti kita akan kirim setelahnya dan tunggu jawaban dari si customer itu. Seperti apa sih prosedur konfirmasi itu? Kita akan lihat di pembahasan selanjutnya. Nah, ini kan kita masih menentukan nih hal-hal terkait bukti audit 4 ini ya. Ingat-ingat, yang pertama adalah prosedurnya apa, sampel size-nya, ukurannya, dan item mana aja yang dipilih, dan terakhir kapan. Semuanya ini adalah akan dirangkum dalam yang namanya audit program. Ya, it includes a list of the audit procedures the auditor considers necessary. Jadi audit program itu isinya adalah detail-detail tadi ya, prosedurnya apa, sampel size-nya berapa, item yang dipilih mana aja, dan waktu untuk kapan kita laksanakan prosedurnya. Dan sebagian besar auditor sudah menggunakan komputer untuk memfasilitasi audit program ini. Di banyak KP yang sudah well known atau established, mereka biasanya sudah punya software masing-masing. Jadi, audit program ini nggak dicatat diketik di Word gitu ya. Biasanya mereka sudah punya software, dan beda KP, beda softwarenya ya. Mereka biasanya kembangkan sendiri softwarenya, di mana nanti software itu bisa diakses oleh tim auditnya. Nanti dibuat oleh manajernya audit programnya, nanti anak buahnya bisa mengecek audit program untuk tim tersebut. Jadi kita sudah belajar 2 learning objective. Yang pertama tadi, nature dari audit itu apa, pengertiannya. Yang kemudian yang kedua itu adalah 4 keputusan terkait dengan bukti audit. Yang ketiga ini adalah specify the characteristic that determine the persuasiveness of evidence. Artinya apa? Karakteristik dari audit yang handal. Evidence yang handal. Jadi, dalam menentukan bukti audit atau mencari bukti audit, tentunya kita harus cari dong bukti audit yang bisa dipercaya. Nah, ada 2 faktor. Ya, bahasanya di sini adalah persuasiveness of evidence. Bahasa Indonesianya adalah keandalan bukti. Bukti yang bisa dipercaya itu yang gimana? Yang pertama, appropriateness-nya kita lihat, dan sufficiency-nya. Ini penting banget. Ya, teman-teman harus tahu. Appropriateness ini adalah kelayakannya, sedangkan kalau sufficiency adalah kecukupannya. Jadi, bukti audit yang handal, persuasiveness ditentukan oleh apakah dia appropriate atau enggak, dan yang kedua apakah dia cukup atau tidak. Ya,
tadi ya, saya sudah bahas sebelumnya bahwa auditor itu harus bisa menentukan seberapa banyak, ya, banyak itu sufficient ya, dan seberapa layak bukti audit yang dia butuhkan sampai dia bisa bilang bahwa laporan keuangan itu wajar, tidak wajar, atau adverse, atau qualified, atau bahkan disclaimer. Jadi sudah ada standarnya. Nah, kita bahas satu-satu. Apa sih yang menentukan appropriateness dan apa yang menentukan sufficiency? Yang pertama, appropriateness itu tadi kelayakan ya. Nah, kelayakan bukti audit ini ditentukan oleh dua hal. Ya, kapan sih audit dibilang layak? Ketika dia relevan dan reliable. Relevan itu berarti terkait ya nggak sih? Misalnya nih, teman-teman mau ngecek apakah aset itu milik perusahaan atau bukan. Bukti auditnya berarti kalau nggak sertifikat, bukti pembelian, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu berarti relevan. Misalnya teman-teman mau ngecek aset, tapi bukti auditnya bukan juga bukti pembayaran, atau hal-hal yang nggak bisa dikaitin, maka itu tidak bisa dibilang relevan. Nah, yang kedua adalah tadi reliable ya. Reliable itu berarti handal atau bisa dipercaya. Ini dia. Jadi, si appropriateness itu, dia beranak. Beranak pinak menjadi 6 karakteristik. Ya, untuk relevan tadi, oke. Untuk 6 karakteristik yang menentukan apakah bukti audit reliable atau enggak, atau bisa dipercaya atau enggak, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah independence of provider. Artinya adalah independensi dari si penyedia bukti, ya. Maksudnya apa sih? Jadi gini, independensi dari si penyedia bukti. Bisa dibandingkan gini, kita meminta data dari dalam perusahaan dengan dari luar perusahaan, mana yang lebih independen? Perusahaan klien ya, misalnya kita mengaudit PT A, kemudian kita butuh data nih untuk membuktikan bahwa apakah benar angkanya segini atau enggak. Kira-kira lebih independen mana? Data kita perlu dari PT A atau kita tanya ke PT B? Nah, jawabannya adalah lebih independen PT B, karena PT B itu adalah di luar si perusahaan yang kita audit. Jadi, source of data atau independensi penyedia data itu adalah kita anggap, auditor menganggap bahwa data dari dalam perusahaan itu kurang independen. Yang lebih independen adalah data dari luar. Misalnya, yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kalau kita melihat di catatan klien, ada piutang sebesar 1 miliar. Lebih dipercaya mana? Bukti dari customer-nya atau bukti dari si PTA? Pasti dari customer. Kita akan tanya ke customer, bener nggak sih lo ngutang ke PTA sebesar 1 miliar gitu kan? Daripada kita tanya ke si akuntannya PTA, mana nih buktinya 1 miliar ini gitu. Jadi lebih independen adalah bukti dari pihak luar yang tidak terkait langsung dengan pencatatannya gitu ya. Independensi dari penyedia data. Kemudian contoh lainnya, selain customer, kita bisa minta data ke bank. Misalnya kita minta rekening korannya bank, atau kita minta ke suppliernya, data-datanya, customer, bisa juga ke pengacara, notaris, dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tapi di luar perusahaan itu sendiri. Oke? Karena dia istilahnya independen gitu. Bukan si pembuat laporan keuangannya. Yang kedua, yang mempengaruhi reliable atau enggaknya adalah keefektifan pengendalian internal dari perusahaan klien. Maksudnya apa? Jadi, internal control itu kan bagaimana sih perusahaan itu punya sistem untuk melindungi aset dan melaporkan segala kegiatannya dengan baik gitu ya. Itu internal control. Nah, ketika internal controlnya baik, maka kita bisa percaya bahwa bukti-bukti yang kita peroleh dari perusahaan itu sudah baik. Tapi kalau internal controlnya buruk, maka bukti-bukti dari perusahaan itu bisa kita anggap kurang dapat dipercaya. Contohnya gini, internal control itu contoh gampangnya adalah misalnya setiap ada pembelian akan dicek oleh atasannya gitu ya. Internal control yang baik adalah setiap ada pembelian harus ditandatangani oleh bagian atasan. Misalnya staff mau beli sesuatu harus ditandatangani atasan. Selalu kayak gitu. Suatu saat kita menemukan bahwa klien kita ini kok banyak ya pembelian yang tidak ada approval-nya gitu. Atau di bukti-bukti yang kita peroleh
tidak ada tuh tanda tangan atasannya untuk pembelian A, B, C, D gitu. Berarti kita bisa anggap bahwa internal control di perusahaan itu lemah. Sehingga bukti-bukti audit lainnya yang kita peroleh jadi dipertanyakan gitu. Benar nggak ya ini dicek? Benar nggak ya ini sudah melewati prosedur gitu ya. Jadi semakin efektif sistem pengendalian internalnya, maka buktinya semakin bisa dipercaya. Yang ketiga adalah auditors direct knowledge. Apa sih? Maksudnya adalah gini, bukti-bukti yang diperoleh oleh auditor secara langsung itu lebih dipercaya daripada bukti yang didapat dari tangan kedua gitu. Contohnya apa? Auditor direct knowledge itu misalnya auditor mengobservasi kliennya. Gimana sih day-to-day bisnisnya, gimana sih cara kliennya itu melakukan pencatatan, auditornya tongkrongin tuh ngeliatin. Berarti itu namanya auditors direct knowledge. Auditornya melihat langsung. Itu bukti yang nyata gitu, dan itu bisa dibilang lebih dipercaya. Atau misalnya auditornya menghitung langsung, dia ke gudang nih, dia hitung inventorinya ada segini, ada berapa rak, ada berapa kilo, ada berapa item yang sudah tidak layak dijual. Auditornya melakukan audit secara fisik, maka itu bisa lebih dipercaya daripada bukti audit dari luar. Kemudian qualification of individual providing the information. Nah, ini adalah kualifikasi dari orang yang menyediakan informasi itu. Misalnya kita butuh data keuangan, tentunya kita harus tanya ke bagian keuangan, ya nggak? Dan kita lihat nih backgroundnya, dia qualified nggak untuk ngitung angka itu gitu. Jangan sampai kita butuh data keuangan, mintanya ke bagian SDM yang tidak mengerti keuangan gitu. Atau misalnya kita mengaudit bahan-bahan yang harus diukur secara akurat spesifik oleh ahlinya kayak gitu ya. Misalnya contohnya nih, kita ngaudit perusahaan berlian. Kemudian auditornya ini mau menilai berlian ini asli atau enggak. Berarti harus ke pihak yang qualified untuk menilai berlian asli dan palsu. Jangan ditanya ke sembarang orang gitu ya. Jadi bukti audit itu akan lebih dipercaya kalau orang yang menyediakan informasi itu qualified atau sudah punya kompetensi. Kemudian yang kelima, derajat objektivitas, degree of objectivity. Maksudnya apa? Bukti audit itu lebih handal atau lebih dapat dipercaya jika dia sifatnya objektif, bukan subjektif. Contohnya gini, kalau rekening koran, konfirmasi dari bank, atau sertifikat tanah itu objektif ya, karena angkanya sudah pasti. Misalnya kita mau cek cash in bank A 1M, kita cek ke rekening koran, maka akan tertulis itu 1M. Objektif, angkanya sudah pasti. Atau kita mau hitung aset tanah, itu pasti angkanya sudah pasti ada di sertifikat gitu ya. Lain halnya kalau kita mau hitung cadangan kerugian atau allowance, cadangan piutang tak tertagih, itu angkanya adalah angka subjektif yang dibuat oleh klien, dimana dia nanti pakai estimasi, pakai perkiraan, ada forecastnya. Nah, jadi tingkat objektivitas itu mempengaruhi keandalan audit. Untuk bukti-bukti tertentu dia sifatnya memang objektif, jadi lebih mudah dipercaya. Tapi ada bukti-bukti audit yang ini tuh hasil judgement, hasil perhitungan, hasil perkiraan dari si klien, maka itu harus dicari prosedur lain yang untuk melengkapi, untuk memperkuat bukti audit itu. Dan yang terakhir, yang keenam, karakteristiknya adalah timeliness atau waktunya. Bukti audit itu akan lebih reliable kalau dia diperoleh mendekati tanggal neraca. Ya nggak? Misalnya, kalau kita mau hitung inventory di gudang, baiknya tanggal berapa? Baiknya adalah di hari tanggal neraca itu. Misalnya dia 31 Desember, berarti harus kita hitung di tanggal 31 Desember. Karena kalau kita hitung sebulan setelahnya, pasti jumlah inventory sudah berubah. Maka sudah tidak reliable lagi. Jadi, kita lihat juga waktu ya. Kapan waktu untuk memperoleh bukti tersebut. Nah, ini adalah 6 karakteristik dari bukti-bukti audit supaya dia bisa dipercaya. Kemudian, nah, ini adalah summary-nya. Saya kembali dulu sebentar ke sini. Persuasiveness tadi kan dipengaruhi oleh 2 faktor. Teman-teman ingat ya, appropriateness dan sufficiency. Appropriateness dipengaruhi oleh tadi relevan dan reliability, di mana reliability punya 6 karakteristik penentu. Ingat-ingat ya, jadi appropriateness ditentukan oleh 2,
Relevan dan reliability. Reliability anaknya ada 6. Yang kedua adalah sufficiency, kecukupan. Jadi yang mempengaruhi keandalan bukti audit itu adalah kecukupannya. Selain kelayakan adalah kecukupannya. Kecukupan ini dilihat dari jumlah, quantity. Oke. Jadi cukup atau tidaknya ditentukan oleh seberapa banyak dan sampelnya yang dipilih oleh auditor. Nah, biasanya itu semuanya beragam ya, tidak mesti misalnya kalau udah 100 udah pasti sufficient, enggak juga, tergantung ya. Tergantung akunnya apa yang di audit, kemudian sifat akunnya itu seperti apa, itu nanti mempengaruhi. Nah, sufficiency ini ditentukan dari apa? Bukti audit banyak atau sedikitnya itu dipengaruhi oleh salah satunya dari ekspektasi misstatement dan efektivitas internal control. Misalnya gini, ketika kita mau mengecek akun cash-nya sudah benar atau belum gitu ya. Kita harus lihat cash ini cenderung disalahgunakan atau disalahsaji, cenderung ada fraud nggak di cash itu. Kalau iya, berarti kita harus cari bukti yang banyak ya untuk membuktikan bahwa akun cash ini benar. Kemudian efektivitas internal control. Kalau seperti yang tadi ya, kalau internal control perusahaan sudah baik, berarti kita bisa mengurangi bukti audit yang diminta. Tapi kalau internal control perusahaan lemah, wah kayaknya perusahaan ini pengendaliannya kurang baik deh. Saya harus cari bukti yang banyak nih supaya lebih merasa yakin. Seperti itu ya. Jadi sufficiency ini ditentukan oleh 2, yaitu tadi ekspektasi atas salah saji. Ekspektasi kita di akun ini banyak kesempatan untuk fraud nggak sih? Kalau banyak berarti bukti audit harus tambah banyak, kan nggak? Nah, yang kedua adalah efektivitas internal control. Kalau internal controlnya kuat, berarti bukti audit tidak bisa dikurangi. Tapi kalau internal control lemah, kita harus lebih banyak mencari bukti audit. Seperti itu. Nah, ini adalah summary-nya. Relationship among audit evidence and persuasiveness. Jadi, hubungan bukti-bukti audit dan kelayakannya. Ini yang tadi ya. Tadi kan persuasiveness dipengaruhi oleh appropriateness dan sufficiency. Ternyata sufficiency ini appropriateness ini terkait dengan audit prosedur apa dan waktunya kapan. Sedangkan sufficiency terkait dengan sample size and item to select. Sebentar, saya balik dulu ke belakang. Keempat ini. Nah, audit evidence decision. Prosedur, sample size, item to select, dan timing. Ternyata prosedur dan timing ini terkait dengan appropriateness. Tadi ya, di tabel yang tadi. Nanti saya kembali lagi ke sana. Ingat-ingat teman-teman, audit prosedur dan timing ini terkait dengan appropriateness, sedangkan ukuran sampel dan item yang dipilih terkait dengan sufficiency. Ya, jadi 1 dan 4 terkait dengan kelayakan bukti audit, yang 2 dan 3 ini terkait dengan sufficiency, cukup atau tidaknya dilihat dari sampel dan itemnya. Kita balik lagi. Nah, di sini ya. Jadi, kalau teman-teman mau meningkatkan appropriateness-nya atau kelayakan audit, teman-teman harus pilih audit prosedur dan timing yang tepat. Sedangkan kalau mau meningkatkan sufficiency atau kecukupan bukti audit, teman-teman harus memperhatikan ukuran sampel dan item-item yang dipilih. Ya, jadi ini summary ya. Appropriateness terdiri dari relevant and reliability. Reliability terdiri dari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Timeliness itu adalah when procedures are performed, kapan, dan portion of period being audited. Dan periodnya itu berapa lama yang diaudit ya. Apakah sebulan, 12 bulan, ataukah 6 bulan, kayak gitu. Sedangkan sufficiency, adequate sample size, ukuran sampel yang adequate atau tepat gitu ya. Selection of proper population item, dan kita pilih item-item yang tepat. Seperti itu kurang lebih untuk faktor-faktor yang menentukan persuasiveness of audit evidence. Nah, kemudian persuasiveness and cost. Ini membicarakan tentang kelayakan bukti audit dan biaya. In making decision about evidence for a given audit, both persuasiveness and cost must be considered. Nah, jadi ketika kita
mempertimbangkan bukti apa sih yang harus diperoleh, teman-teman harus mempertimbangkan juga biayanya, karena audit itu butuh biaya, ya nggak? Untuk mencari bukti audit juga butuh biaya, dan itu biaya yang tidak sedikit, walaupun memang auditor itu dibayar oleh klien, ya nggak? Tapi auditor juga punya waktu untuk mengerjakan audit. Tidak bisa dia setahun ngaudit, nggak bisa, karena laporan keuangan itu dibutuhkan dalam waktu yang cepat gitu. Jadi misalnya kontraknya hanya sebulan, ya sebulan harus selesai ngaudit, dan dengan biaya yang sudah ditetapkan di awal, kita harus menentukan nih bukti-bukti apa gitu, atau kebalik ya, kita tentukan bukti dan hitung biayanya. The auditor's goal is to obtain a sufficient amount of appropriate evidence at the lowest total cost. Nah ini, tujuannya auditor itu adalah memperoleh bukti-bukti yang cukup dan layak, sufficient dan appropriate, cukup dan layak, pada biaya yang paling rendah. Jadi bukti audit yang efektif itu adalah yang biayanya paling rendah tapi bisa cukup gitu. Gimana caranya, itu adalah urusannya auditor cari. Ya, jadi misalnya perusahaan ini cabangnya ada dari Sabang sampai Merauke. Apakah perlu dicek cabang-cabang dari Sabang sampai Merauke? Harus dihitung. Kalau tiket pesawat ke Sabang berapa, ke Merauke berapa. Jadi kita pilih, oh ternyata cabang di Sabang itu kecil, nggak perlu didatengin. Kita datengin aja yang di misalnya Medan. Atau nggak perlu ke Merauke, misalnya kita perlu ke Bali yang terdekat aja tapi dia jumlahnya besar kayak gitu. Jadi harus diperhitungkan antara kehandalan dengan biaya. Jika biayanya sangat tinggi tapi tidak handal, maka tidak perlu dilakukan. Jadi cukup pilih di mana bisa melakukan prosedur audit dengan biaya yang the lowest total cost, yang paling murah tapi efektif. Seperti itu.